belum ditolak. Salah, sorry, belum ditolak tadi. Oh, Bapak ini sudah live kok. Bisa kita mulai Bang Jack? Belum live ya? Sudah. Oke. Ntar dulu. Oh, video saya belum ternyata. Nah, biar adil.
Dos. Se. Ah, oke. Saya sambil ngecek di FB juga ya. Eh, Oke. Sudah. Kita mulai Bang Jack? Boleh. Boleh ya? Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita bisa kumpul bareng, ketemu bareng di program live streaming FB Kopi Tama dalam acara Jati Diri Pemuda Muslim, episode yang ke-27. Alhamdulillah sudah berjalan 27 edisi ya. Tak lupa kita bersyukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, kesehatan dan keselamatan, terutama yaitu nikmat Islam, sehingga kita masih semangat untuk mensyiarkan Islam melalui media FB. Tak lupa juga salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa Bang Jack dulu nih. Malam Bang Jack, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan, kesehatan, dan aktivitas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Sandy sehat. Walaupun tadi siang ya di kerja saya tidur aja soalnya kayaknya tekanan darah turun kayaknya tadi. Jadi pusing banget kan. Oke. Tapi ini alhamdulillah udah enakan. Iya guys, sudah minum obat. Bang Sandy ini kayaknya lagi kurang sehat juga ini kayaknya. Iya, batuk. Masih belum fit ya? Kalau fit, cuma lagi batuk pilek. Sudah 2 hari nih dari kemarin. Oh. Makanya ada backsound batuknya nih. Aman. Oke. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa nih Bang Jack? Jadi dari judulnya aja ini agak bule-bule. Hah? Dari judulnya aja nih dan kedengaran keren ya. Finding the right happiness ya ini gitu. Judulnya apa ya? Menemukan jati diri yang sebenarnya. Benar. Menemukan kebahagiaan yang sejati ya, yang sebenarnya ya gitu maksudnya. Iya. Nah, ini menarik ini berarti ya. Kalau bisa saya bilang menarik ini. Apakah teman-teman merasa bahagia, sudah menemukan kebahagiaannya? Apalagi yang masih jomblo, sudah menemukan tulang rusuknya untuk melengkapi kebahagiaannya. Nah, ini menarik ini. Jadi malam hari ini sekolah. Kira-kira teman-teman waktu di SD ya, SMP gitu ya, atau setara SMP itu kira-kira ini tuh teman-teman yang sudah di SMA ya, atau yang di atasnya ya. Kalau masih di waktu di SMP itu apa sih kebahagiaan apa yang kalian pernah rasakan? Kalau Bang Jack waktu di SMP itu kayaknya masa-masa saya malu ini untuk mengatakannya. Ya, iya masa-masa di sekolah semua nih Bang Sandy. Maksudnya kalau apa sih yang membahagiakan di SMP waktu kita di SMP ya? Tentunya waktu kita di SMP itu kan kita yang pasti kita bergaul dengan sahabat yang baru ya, dan juga pengalaman kenakalan kita ya bahasanya gitu ya. Nah itu lebih heboh lagi daripada di waktu di SD ya kan.
Tetapi tidak kalah semasa kita di SD juga ya kan. Di SD waktu kita SD bahkan belum sekolah itu kan, lebih seru lagi ya main. Kalau Bang Jack dulu main apa ya? Jadi cari ban bekas ya. Jadi ban bekas itu digelindingin gitu. Wah, Atau seru banget itu. bahkan sampai seharian tuh nggak pulang tuh cuma main doang gitu. Iya Bang Sandy. Bahkan seharian tuh nggak ada pulang kan gitu. Main di luar karena juga suasananya masih aman kan pada waktu itu kan. Jadi orang tua itu khawatir, cuma nggak khawatir banget gitu loh. Karena ucil anaknya gitu ya kan. Gak dilarang pun ya tetap aja keluar gitu. Kemana-mana pulang sore ya sampai rumah dipukulin kan ya. Tapi itu membahagiakan gitu nah. Membahagiakan kan. Kalau kita ingat flashback di masa lalu itu ya, itu memang masa-masa yang membahagiakan sesuai dengan umur kita pada waktu itu ya kan. Di SMA pun tidak kalah menariknya ya. Apalagi di SMA ini kan masa-masa pubertas ya, ya kan. Masa-masa kalau sekarang ini anak-anak bucin nih banyak di antara di antara jenjang SMP kelas 2 ke atas itu ya. Sampai SMA itu anak-anak bucin semua itu sekarang. Wih, ini Itu memang realitasnya seperti itu ya kan. menarik nih bahas-bahas bucin Tapi lagi. itu memang masa-masa iya Bang Sandy. Tapi itu memang masa-masa yang membahagiakan Bang Sandy gitu loh. Karena dari perspektif umur juga seperti perspektif umur, terus keadaan mental ya kan. Itu memang masa-masa yang membahagiakan ya kan. Lulus SMP naik ke SMA juga masa-masa yang membahagiakan. Setelah SMA ini kan kebanyakan kita juga tidak sedikit yang beralih kepada jenjang pendidikan yang tertinggi ya kan. Kuliah kan. Kuliah itu juga salah satu hal yang diimpikan oleh kebanyakan pemuda ya kan, remaja kan. Nah, ini tidak kalah menarik kan. Lantas kalau sudah kita misalnya nih kita sudah sampai di kuliah lah taruh lah ya, sudah di kuliah terus setelah lulus kuliah itu kita mau ngapain kan? Nanti kita mau ngapain sih kalau sudah kuliah, lulus kuliah atau taruhlah kalau saya pribadi ya, Bang Sandy kan saya kan lulusan SMA, SMK aja ya. Jadi nggak sampai kuliah itu. Sama-sama. Nah, kalau yang lulus SMK misalnya atau SMA, ya, intinya kalau sudah lulus sekolah terus mau ngapain kan? Biasanya kan apa yang dicari setelah lulus ya apa? Biasanya ya mencari kerjaan atau mencari penghasilan. Bisa menjadi karyawan swasta ya kan? Seperti saya ya misalnya. Jadi saya ini ikut terus kerja sama orang bahasanya. Selamanya jadi babu perusahaan Karyawan. kan begitu. Ya, tapi tidak sedikit juga ada juga yang menjadi eksekutif ya. Eksekutif ya, ada di jenjang tertinggi di perusahaan swasta juga kan. Nah, intinya apa kalau bekerja sama orang? Jatuh-jatuhnya apa? Stres ya kan Bang Sandy? Betul. Pasti kebanyakan orang pasti apa? Stres ya. Sedikit banyak stres menghadapi tekanan ya. Sebentar hampir tiap hari ya. Iya. Bahkan kalau kita salah misalnya atau tidak memenuhi target misalnya ya kan, bisa jadi apa kita ini apa namanya, landasan kemarahan atasan kita kan gitu. Landasan kemarahan atasan kita. Akhirnya kita stres. Padahal kan pekerjaan itu ya, itu hal yang kita impikan kan padahal sebelumnya gitu. Kita berusaha sekolah supaya kita mau mencari kebahagiaan ya. Iya. Cari kerja supaya bahagia misalnya. Ujung-ujungnya malah stres ya kan. Malah nggak dapat kebahagiaan, malah nggak bahagia, malah stres. Nah, itu yang kata itu. Nah, ada juga orang yang lamar jadi PNS ya misalnya ya kan. Di PNS. Karena apa? Karena kebanyakan orang sekarang kan nganggap kalau PNS itu pasti ada jaminannya.
jaminan nyaman lah bahasanya ya kan, Iya, betul. nyaman, ada tunjangan hari tuanya ya kan. Ya kalau mau, jadi kalau sudah keluar SK-nya itu taruh aja di bank tuh. Sekolah. Bisa cair tuh ya. Ya, bisa, itu jadi SK-nya bisa dicairkan itu jadi uang itu ya. Nah, wah, Masya Allah. Nah, ternyata ada juga profesi yang apa ya, yang bahasanya nggak perlu pendidikan tinggi ya kan. Jadi petani misalnya ya, nggak perlu dengan gelar sarjana ya kan, tapi juga punya penghasilan gitu loh. Nah, ternyata mempunyai uang ya, itu bukan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan. Jadi apa lagi pekerjaan? Misalnya jadi TKW, dia kan banyak juga Iya, sekarang ya, betul. TKW. Tidak sedikit juga TKW yang bahkan mengalami banyak penyiksaan ya, terutama di kalangan perempuannya. Bisa berkosan berulang, tapi ya masih ada banyak aja peminatnya ya. Atau kalau kita mau yang gampang lagi cari duit ya, jadi ikut aja idol ya. Nah, idol apa kayak gitu ya. Nah, tes bakat misalnya gitu ya kan, yang di TV-TV itu ya, ikut aja gitu. Berikan itu kan cepat itu ya, cepat banget Ya, itu kalau betul. mau meraih uang itu ya, dapat uang, dapat harta itu kan cepat banget itu. Yang penting kita bertalenta aja. Kalau kita nggak punya talenta ya percuma juga kan begitu. Nah, jadi apa? Jadi kan semua itu kan intinya apa? Untuk supaya dapat uang ya kan, yang berlimpah. Ya, ternyata demi satu kata aja tuh duit kan ujung-ujungnya begitu. Kenapa sih kok mindsetnya orang itu kalau duit itu seolah-olah adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu yang menganggap kalau kita punya duit ya, kita bisa punya barang mewah, ya kan? Mobil, ya, punya rumah. Rumahnya harganya aja em-eman ya, Ember. dua ember gitu ya. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa ya kan. Maksudnya uangnya tuh sampai banyak banget gitu loh Bang Sandy. Itu Iya. ditaruh dalam ember gitu ya, berember-ember ya. Itu kan luar biasa gitu kan. Jadi terus dengan uang itu juga berharap bisa melamar gadis pujaannya ya kan. Terus dengan uang juga nanti bisa 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 anaknya itu terjamin gitu ya, masa depannya, atau tidak khawatir lagi lah kalau kita sudah nggak ada ya kan. Tapi apakah itu semua itu jaminan dari kebahagiaan? Apakah dengan memiliki semua itu ya, memiliki pekerjaan yang bagus, taruhlah bos eksekutif lah ya, atau menjadi PNS misalnya, atau terserah mau, pokoknya intinya mendapat pekerjaan yang hasilnya uangnya banyak gitu ya, duitnya banyak. Apakah itu menjadi jaminan kita untuk bahagia kan? Betul. Atau sederhananya, apakah semua orang yang memiliki materi ya, atau sederhananya, apakah semua orang yang memiliki materi tadi ya, pekerjaan yang bagus, uang, istri yang cantik gitu, anak yang cantik juga, gagah-gagah juga gitu. Apakah itu mereka tuh orang-orang yang merasa bahagia kan gitu? Mari kita tengok ya artis-artis di, kita nggak bicara dalam negeri. Kalau bicara dalam negeri, kita bicara yang luar negeri aja. Nanti kalau bicara yang dalam negeri kayaknya di bahan candaan ya. Kita bicara yang di luar negeri saja ya. Contoh misalnya Kurt Cobain, kan ada yang pernah dengar nggak itu, vokalis band Nirvana. Jadi ini vokalis di tahun era, nah beliau ini apa, sepi bunuh diri ya. Padahal apa beliau ini masih muda gitu. Muda, terkenal, penghasilannya itu, oh, jangan ditanya lah ya kalau penghasilan band luar negeri ya Bang Sendia. Makanya saya ngomong kan, kita coba analisa artis-artis yang di luar negeri. Kalau di Indonesia kan tidak seberapa gitu ya penghasilannya. Di luar negeri itu biasa penghasilannya kan gitu, gajinya tinggi, terus uangnya banyak, istrinya cantik, kalau rumah jangan ditanya, dalam kita. Tapi apa,
depresi dia gitu. Di akhir tahun 94 itu depresi, akhirnya apa? Dia tembak dirinya sendiri. Diri dia Bang Hendika. Padahal dia semua punya materi semua ya kan tadi Iya. kan? Yang kita sebutkan tadi. Luar biasa ya kan? Terus ada juga tawan Cina ya. Di surat kabar ya, di surat kabar dan Millionaires Happiness Report ya, yang dirilis oleh Hurun Research Institute yang berbasis di Shanghai. Nah, ini berita ada di CNN tahun 2013. Ini survei ini dilakukan pada 551 orang kaya di Cina, ya, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 juta yuan atau 15,5 miliar di tahun 2013. Khususnya itu di tahun 2013. Nah, tapi mereka nggak ada yang bahagia. Karena bahkan ya, para milenial ini hanya bisa tidur itu dalam satu hari itu cuma 6 jam aja. Padahal uangnya banyak. Jadi dia makin kaya, bukannya malah makin bahagia ya, makin tertekan kan begitu. Ngeri gitu. Terus salah satu merek kendaraan ya, Bang Jack sebut merek aja, Hyundai. Karena ini berita ini kan nggak salah. Apa CEO-nya Hyundai dibunuh diri kan gitu. Terjun dari lantai 12 kantor Hyundai, bayangin. Gajinya jangan ditanya ya. Jangan ditanya, CEO gitu ya. Penghasilannya itu ribuan dolar. Ya. Fasilitas hidup itu wah jangan ditanya lah. Fasilitas hidup. Nah, ternyata itu semua apa? Ternyata harta yang tadi yang kita sebutkan tadi ya, penghasilan yang banyak, pekerjaan, bahkan terkenal ya, jadi idol ya kan. Istrinya cantik, nggak ngepek gitu loh, dengan mereka nggak menemukan yang namanya kebahagiaan. Itu semua bukan menjadi jaminan untuk kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu gitu, bagaikan fata morgana. Kalau kita jalan di padang pasir, kita kehausan, karat itu ya, tiba-tiba kita ngeliat itu yang namanya fata morgana ya, kita melihat tiba-tiba ada sungai, ada pohon, ya itu fata morgana itu. Tapi kita datangin nggak pernah ketemu itu, nggak pernah ketemu, makin lama malah makin jauh. Itulah kebahagiaan di dunia itu. Bagian di dunia itu semua fata morgana. Nah, lantas apa dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Jadi kebahagiaan itu juga sebetulnya terkait dengan materi-materi yang kita pernah bahas sebelumnya, Bang Sendia. Jadi kebahagiaan itu adalah persepsi kita. Betul. Jadi kebahagiaan hidup manusia itu terkait erat dengan persepsinya. Tahu persepsi kan teman-teman ya? Jadi kebahagiaan hidup kita itu, manusia itu terkait dengan persepsinya dalam memandang, persepsinya tentang bagaimana dia menjalani hidup ini, bagaimana dia diciptakan, dan bagaimana dia dimatikan dan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Jadi inti dari kebahagiaan itu seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak menemukan persepsi tentang ketiga ini ya, untuk apa dia hidup, ya kan, mau apa di dunia, terus dia kemana nanti setelah dia mati. Kalau orang itu nggak menemukan persepsi tentang ketiga ini, maka ya nggak akan bisa dia mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Contoh misalnya kita ilustrasikan dengan permainan sepak bola ya kan. Ada sepak bola itu apa? Ada lapangannya ya kan, ada garis-garis batasnya ya kan, ada gawang, ada wasit, ada pemain ya, dan lain-lain ya, banyak. Nah, tujuan atau puncak kebahagiaan dari permainan bola itu apa? Itu mencetak gol ya kan, kita berhasil mencetak gol. Nah, saking bahagianya kita mencetak gol itu ya, sampai diekspresikan dengan gaya-gaya yang luar biasa, dengan selebrasi yang luar biasa ya kan. Kalau yang pecinta bola tahu lah,
Ya kan, bagaimana kalau sudah gol itu ya. Jangankan pemainnya, yang nontonnya aja sorak bergembira ya kan. Iya, Gitu. betul sekali. Tapi coba bayangkan. Tapi coba kita bayangkan guys. Ketika sudah gol yang kita buat tadi ya, ternyata dianulir sama wasit. Ya karena melanggar, dianggap melanggar, tidak sesuai aturan permainan ya kan. Nah, bagaimana? Tentunya kecewa ya kan. Ya, Kurang ajar ini wasit. Wasitnya dibayar ini pasti begitu ya kalau kita ada. Nah, ya. kita pasti kecewa ya kan. Kalau sudah kecewa apa? Ya kan hilang rasa kebahagiaan tadi ya. Yang tadi sudah senang bahagia ya hilang ya. Ternyata apa? Ternyata apa? Kalau kita bisa ambil kesimpulan dari ilustrasi tadi ya, bahwasanya kebahagiaan hakiki itu hanya bisa didapat ya, dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai goal atau tujuan dari kehidupan kita. Karena apa ya? Karena apa karena apa ya? Karena kehidupan kita ini harus tahu kita goalnya, harus tahu kita tujuannya kan, goal atau tujuan dari kehidupan itu. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tidak tahu persepsi ya tentang untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup di dunia, mau kemana kita ya setelah mati nanti. Kalau kita nggak punya persepsi yang benar tentang itu, maka jangan berharap kita menemukan yang namanya kebahagiaan. Nah, tinggal nanti tinggal nanti kita akan tahu aturan mana yang harus dipakai kan gitu. Nah, apakah mereka terus bagaimana dengan mereka yang tidak taat kepada peraturan? Apakah mereka tidak bahagia? Ya, mungkin saja ya. Tapi kita harus ingat ya guys ya, bahwasanya usia kita itu bertambah. Usia manusia kita kan setiap hari bertambah ya. 2, 3, 4, 5, 6 bertambah terus. Tetapi ingat jatah hidup kita itu berkurang. Usia bertambah tapi jatah kita itu berkurang. Terus harta, tata ya, wanita dan popularitas ya, itu bukan jaminan kebahagiaan. Dan juga agar kita bahagia, kita harus tahu dan taat kepada aturan. Jadi kita harus tahu siapa sih yang berhak menentukan aturan kehidupan kita. Menurut teman-teman, siapa sih yang berhak menentukan aturan untuk kehidupan kita? Kalau kita kembali ke materi kita di awal ya, kalau teman-teman ngikutin kopi Tama dari di awal ya, tentunya yang berhak untuk menentukan aturan kehidupan kita itu yang menciptakan kita ya kan Mas Indi kan gitu. Gitu ya. Kenapa harus yang menciptakan kita ya? Karena dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi ciptaannya kan. Bisa saja apa yang menurut saya baik, ya kan, ternyata itu tidak baik. Tapi menurut Allah itu nggak baik. Bisa saja menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah kan baik. Nah, jadi kita itu tidak bisa membuat standar tolak ukur untuk kita pribadi, untuk kita sendiri sebagai manusia, nggak bisa. Kita harus memakai standar atau tolak ukur dari Allah yang menciptakan kita kan begitu. Begitu Mas Hendy. Intinya kalau kita ingin mencapai kebahagiaan ya itu, kita harus tahu bahwasanya persepsi kehidupan kita ini mau kemana tujuannya kan gitu. Kita diciptakan untuk siapa ya, untuk apa kita hidup, untuk apa dalam kehidupan dunia ini, dan kita nanti mau kemana. Dan juga orang yang bahagia tadi dia harus mengikuti aturan dari Allah yang Maha Cipta, karena Allah yang tahu ya, apa yang terbaik bagi kita. Standar kehidupan kita ya, tolak ukur perbuatan kita itu harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke. Menarik ya, ternyata luar biasa.
Eh, Ma- sebelum sebelum dimulai Bang Jack, ini sebenarnya ada pertanyaan dari salah satu Yes. penonton kita di live streaming. Cuma ini pertanyaannya cukup kalau bagi kita loh ya. Ini saya bacakan dulu Bang Jack. Pertama dia nanya nih, Boleh, 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 boleh. solusinya bagi para jomblo yang takut menikah gara-gara takut kehidupan setelah menikah itu ada rasa ketakutan terkait krisis finansial. Itu yang pertama. Intinya solusi untuk para jomblo yang takut nanti ketika dia menikah ada menghadapi krisis finansial. Terus yang kedua ini, bagaimana cara menghilangkan ketakutan para jomblo yang akan menikah. Nah, tapi tetap eh, mengalami tentang krisis finansial. Intinya yang pertama solusi, yang kedua adalah bagaimana caranya menghilangkan ketakutan. Yang ketakutan ini timbul karena krisis finansial. Nah, kira-kira dari Bang Jack ini saya menarik ini Bang Jack. Soalnya bagaimana ya? Kalau saya pernah dikasih tahu gitu loh. Kalau kamu ingin Ya, hal tersebut sudah pernah kamu rasakan belum gitu loh intinya. ya, betul, betul. Nah, ini kan yang bertanya teman kita ya, salah satu teman kita yang di live streaming. Nah, mungkin dia pengen tahu nih solusi dari Bang Jack, terus bagaimana caranya menghilangkannya. Kalau saya ya, nggak perlu Ya, dipertanyakan sesuatu yang belum terjadi kepada diri kita. Karena itu akan ya, tadi mempengaruhi ketakutan-ketakutan. Nah, kira-kira dari betul. Bang Jack nih, solusinya ada nggak Bang Jack? Atau bagaimana caranya lah? Ya, ya, terima kasih Bang Deddy ya. Saya sebetulnya ketawa dari tadi ini karena apa? Karena tema ini kok jadi jomblo gitu ya pertanyaannya. Nah, itu sudah Oke, diskusi jomblo malah pertanyaan hari ini. pertama tadi sebetulnya apa yang ya pertanyaan pertama tadi sebetulnya kalau dari jawaban Bang Hendy itu sudah cukup mewakili ya sebetulnya. Kenapa kayak ngapain kita harus takut terhadap perkara yang belum terjadi kan gitu. Pasti kita harus takut kan sesuatu itu belum terjadi. Tapi yang namanya manusia itu wajar ya, Bang Hendy. Ada sifat was-wasnya ya kan. Hmm. Ya kan? Karena memang itu sudah sifat alami manusia ya. Nah, saya cuma bisa sedikit menambahkan aja tadi yang dikatakan Bang Sandy itu sudah betul wakil. Tapi Bang Jack mau nambahin sedikit terkait kekhawatiran finansial setelah menikah. Jadi ingat guys ya, uh, Allah itu menciptakan manusia itu sudah dicatat semua, bahkan sudah ditentukan semua ya amalnya, sudah ditentukan semua kapan dia lahir, ya kan, dari rahim siapa, ya, terus dia setelah lahir itu jadi bayi itu apa saja konsumsinya, bahkan Allah memberikan uh, ASI ya, contohnya ASI ibu ya, susu ibu itu ya sebagai salah satu perkara untuk mengenyangkan bayi ya, makan bayi itu salah satu contoh bahwasanya rezeki Allah, rezeki itu sudah diatur sama Allah kan begitu. Bahkan orang yang miskin pun ya, orang yang miskin pun itu ketika dia melahirkan bayinya ya, nggak khawatir dia kelaparan bayinya karena ada air susu ibu kan bahasanya begitu. Intinya rezeki itu sudah diatur sama Allah, ya kan. Bahkan mati kita pun itu sudah diatur, bahkan jodoh itu sudah. Tapi ingat, perkara itu kita tidak tahu kan, perkara itu kita tidak tahu, jadi kita tidak membahas seperti apa sih rezeki itu ya kan begitu ya, berapa banyak rezeki kita tidak membahas. Tapi yang perlu kita bahas adalah bahwasanya ketika kita sudah memutuskan untuk menikah ya, berarti itu adalah pilihan kita ya kan begitu. Ketika kita sudah mengucapkan ijab kabul, maka itulah jodoh kita kan biasanya gitu. Kita baru tahu itu jodoh kita setelah perkara itu terjadi kan begitu. Ya. Nah, bagaimana nanti finansial? Takut karena finansial nanti, oh saya ini mau nikah bang Jack, cuma saya belum punya pekerjaan. Ya kerja lah guys. Ya, Jadi ya, ya. ingat, pekerjaan itu nggak cuma ikut orang gitu ya. Kerja di kantor itu banyak pekerjaan yang lain, berusaha misalnya, contoh jualan kerupuk misalnya ya. Bang Jack juga dulu sempat jualan kerupuk gitu ya, bahkan pernah pernah apa namanya ya, hidup yang namanya mencari rezeki itu akan ada ketika kita ya, karena Allah sebarkan sudah rezeki ini buka bumi ya, nggak akan putus kata Rasulullah ya.
rezeki seorang anak Adam itu ya, rezeki manusia itu nggak akan putus ya selama masih ada nyawa, selama masih ada nyawanya, selama masih ada napas. Itu nggak usah khawatir dengan nanti ketakutan finansial. Yakinlah, makanya Rasulullah tuh mengajarkan juga kalau kita menikah ya, untuk menikah ya bagi laki-laki. Maka pilihlah yang pertama apa? Istri yang soleh kan begitu. Ya. Kenapa Rasulullah mau menyuruh kita untuk memilih istri yang soleh, yang agamanya bagus ya? Karena ketika kita nanti dalam keadaan surut, ya, dalam keadaan surut finansial yang di bawah misalnya, istri kita itu akan memahami kita, dia akan bersabar, dan dia akan mendoakan kita, bahkan mensupport kita. Dan ketika kita misalnya dalam keadaan tinggi, istri kita pun tidak akan terlena kan. Iya. Itu dia akan menasihati kita, banyak mengingatkan kita bahwa saya jangan hambur-hamburkan harta kepada jalan yang tidak semestinya kan. Jadi itu yang harus teman-teman camkan ya, bahwasanya nggak usah takut lah, nikah saja gitu ya. Rezeki itu sudah diatur Allah, yang penting kita berusaha, kita bergerak ya, kita jemput itu rezeki dengan cara apapun kan, selama itu dibenarkan oleh agama kan, itu Bang Sebi yang pertama. Nah yang kedua tadi apa Bang Sebi ya? Caranya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya apa ini? Yaitu bagaimana caranya menghilangkan ketakutan ya. Jawaban pertanyaannya sama, cuma kata di depannya. Kalau awal kan tadi minta solusi, yang keduanya bagaimana caranya? Ya caranya itu kita mesti banyak bertakarub kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah, memahami konsep kode dan kodar Allah ya, dan juga carilah istri yang baik agamanya atau pasangan yang baik agamanya. Begitu Bang Sendi. Kalau dari saya sih begitu saja. Kalau Bang Sendi mau nambahkan silakan. Berat juga nih pertanyaannya, jomblo ini memang. Iya, saya bingung. Sebenarnya kalau dari saya sih mungkin menambahkan sedikit aja ya. Kalau saya analogikan itu tadi kan sebenarnya di awal Bang Jack sudah ceritakan kebahagiaan itu tergantung dari perspektif kita, informasi yang kita dapatkan, ilmu yang kita ketahui tentang kebahagiaan itu. Nah, saya kalau mau ambil analogi gini aja, contoh. Ketika saya sekolah SD, saya ngelihat anak-anak SMP itu rasanya bahagia. Pengen juga masuk SMP. Tapi begitu masuk SMP, yang terpikir bukan kebahagiaan. Sebaliknya, ternyata tugasnya SMP tambah banyak ya daripada SD. Terus tidak ada main-mainnya. Karena SD aja lah. Ya kan? Akhirnya bukan kebahagiaan yang saya pikirkan. Karena saya tidak pernah mengalami sesuatu hal tersebut, terus saya mengambil analisa sendiri. Kayaknya enak SMP. Begitu saya SMP ngeliat anak SMA, kayaknya enak ini SMA. Kayaknya banyak keluar mainnya deh, kerjanya, tugasnya di luar. Begitu saya di SMA, mikir lagi ternyata bukan kebahagiaan yang saya dapat lagi. Yaitu yang saya dapat, aduh tugasnya kok banyak, ada praktek ini. Itu kan meleset semua gitu nah. Nah, ini bagi teman-teman yang tadi menanyakan bagaimana caranya, kita tidak usah memikirkan gitu loh. Karena ketika kita justru memikirkan hal tersebut, itu akan terngiang-ngiang di benak pikiran kita ketakutan. Padahal kita belum tahu. Kalau kita mau belajar, berapa banyak sih orang-orang yang justru kayak Rasul sendiri ya kan, bagaimana Rasul hartanya itu sudah diberikan semua untuk jalan Allah. Bahkan ketika Khadijah itu mau meninggal, wafat, kalau kamu butuh jembatan, pakailah tulang belulangku. Itu kalau kita bisa ambil gambarannya kan kasarannya, orang mati aja disuruh sampai membantu gitu loh. Berarti kan pernikahan itu justru menimbulkan rasa bahagia gitu loh. Menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa kebersamaan yang kuat, terus menimbulkan hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita sendirian. Ya, dalam artian jomblo. Ya, betul. Jadi bagi teman-teman tadi yang bertanya, jangan memikirkan ketakutan yang terjadi di hadapan kita. Insya Allah kalau kita nikah ini kan ibadah, menyempurnakan separuh agama kita. Namanya menyempurnakan agama kita itu kan tidak mungkin justru ketakutan yang hadir dalam benak pikiran kita kan. Seharusnya justru agama kita makin sempurna nih dengan menikah. Justru semakin bahagia kan seharusnya gitu loh.
Nah, Ya. ini bahaya juga Bang Jack. Anu Bang Sandy, Eh, niatnya juga harus dibenerin, ya betul. niat menikahnya itu. Ya perspektifnya Ya tadi kan? itu tentang nikah itu sendiri, bahagia itu seperti apa. Itu kan tadi sudah dijelaskan sebenarnya di awal sama Bang Jack. Kalau kalian ingin bahagia, ya itu tergantung dari pola pikir kalian, pola sikap kalian, menyikapi kebahagiaan itu sendiri. Ada orang yang merasa bahagia ketika dia cuma bisa menghirup udara di pagi hari, tertidur di malam hari, dan dia berdoa dan berharap kepada Allah, di pagi hari dia masih bisa menghirup udara. Itu ada orang yang kayak gitu, walaupun dia nggak tahu nanti mau makan apa. Nah, jadi justru kayak pikiran-pikiran yang apa pertanyaan seperti ini masalah nikah jangan dipikirkan. Justru nanti malah jadi jomblo abadi, Bang Jack. Takutnya lo ya. karena karena ada rasa ketakutan yang sudah terpikir. Biasanya, iya, betul. Biasanya itu karena anu Bang Sandy, karena terpengaruh dengan atau melihat kondisi di sekitarnya kan. Ada yang sudah menikah atau tahu begitu, rumah tangganya hancur. Ya itu karena dia memang dari awal niat juga, mungkin ya kita nggak tahu ya rumah Ya. tangga mungkin karena niatnya juga nggak benar dari awal. Ya kan tujuannya kalau sudah niat nggak jelas kan tujuannya nggak jelas ya kan. Iya, betul. Tujuan berumah tangganya kan nggak jelas berarti ya kan. Jadi ketika dia mengarungi rumah tangga ya seperti itu. Nah bisa jadi seperti itu Bang Sandy, ada fakta Terdoktrin yang lah. terindra oleh dia gitu di Ya, sekitarnya dia. terdoktrin dengan Ya betul. kehidupan pernikahan yang jauh di luar daripada Islam. Tapi kalau kita belajar dari tata cara atau Betul. bagaimana Islam itu mengajarkan pernikahan, itu justru jauh dari hal-hal yang sekarang terjadi gitu loh. 360 derajat berbeda. Ya kan? Nah, jadi bagi yang bertanya tadi, berarti sama dengan materi tadi. Berarti sama dengan materi tadi Bang Sandy ya? iya, betul. Kalau mau kunci kebahagiaan itu mengikuti aturan ya, aturan Iya, Islam gitu loh. aturan Ya. Islam. Nah, itu makanya sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jack, tergantung bagaimana kita menyikapi pandangan kita tentang kebahagiaan itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, jangan salah loh ya, ada orang yang bangun pagi bisa menghirup udara di pagi hari, itu mereka merasa bahagia, walaupun dia belum tahu besok itu mau makan apa, mau hidup, mau makan seperti apa, pekerjaan apa yang dia mau kerjakan, padahal tidak ada. Tapi dia berdoa dan memohon kepada Allah di malam harinya, hidupkan aku di pagi hari untuk bisa menghirup udara di pagi hari lagi. Nah itu ada kebahagiaan di situ. Nah tadi sebenarnya kalau saya sih tadi nyimak yang Bang Jack sampaikan, berarti kalau saya pengen bahagia maka yang harus saya ubah adalah bagaimana pola pikir saya menyikapi kebahagiaan itu sendiri. Tergantung tadi Bang Jack cerita ada yang memiliki semua harta materi, wanita cantik, rumah dan sebagainya, justru meregang nyawa dengan bunuh diri kan. Nah itu kan aneh. Iya. Berarti dia tidak mendapat nilai-nilai kebahagiaan pada dirinya. Ya kan? Nggak menjamin. Kalau kita orang awam ngelihat, punya istri cantik, rumah tingkat 10 pakai lift, mobil berjibun, ya kan, berderet. Tapi kok pengen bunuh diri malahan gitu loh, ya kan? Karena dia tidak ngerasakan apa yang terjadi pada si pelaku yang melakukan bunuh diri ini. Bisa jadi dia salah menyikapi kebahagiaan. Aku sudah memiliki semuanya, tapi dia tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia bukan Muslim. Kalau orang Muslim, saya yakin walaupun kebahagiaan itu dia dapat sekecil apapun, dia pasti akan bersyukur. Minimal dia masih diberikan waktu untuk hidup dan beramal soleh di kemudian hari gitu loh. Nah, itu mungkin jelas ya seharusnya yang disampaikan. Harusnya jelas seperti itu. Ya, dijelaskan Bang Jack dari awal, terus jawaban dari Bang Jack masalah solusi dan bagaimana caranya itu seharusnya sudah jelas untuk teman-teman. Jadi jangan terlalu khawatir. Nikah dulu lah. Nikah dulu baru memikirkannya. Jangan ini belum nikah tapi sudah dipikirkan. Ini takut nanti jadi jomblo akut ini. Mending nikah mikirnya bareng berdua ya daripada jomblo mikir sendirian ya. Saya jadi agak gimana ya, saya juga bingung. Saya juga gitu. Nikah kalau saya cuma mikirin ketakutannya dan nikah saya jomblo seumur hidup nanti malahan. Apa yang ada saya yang penting niatnya lillahi ta'ala menyempurnakan agama, bismillah lah ya, alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu loh. Suka dukanya kita jalani bersama daripada sendirian kan lebih,
Kalau sendirian lebih miris Bang Jack. Iya, makanya saya bilang sama dia, kalau bagaimana menyikapi kesulitan finansial, nanti kalian menyikapinya berdua itu lebih enak gitu Ya, loh. betul. Daripada sendirian sekarang nggak ada pasangannya, bagaimana aku nanti? Itu mau kosong itu. Udah nikah dulu lah. Kan gitu. Nah, itu ya teman-teman, bagi yang tadi bertanya, semoga Ya, kita doakan pikiran-pikiran atau amin. ketakutan yang hadir di benak pikiran kita itu tentang, apalagi tentang pernikahan, yang dimana pernikahan itu di dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mulia karena dia menyempurnakan sebagian Betul. agama kita. Jadi jangan ada justru rasa takut yang hadir dalam diri kita. Justru sebaliknya, yang hadir adalah rasa kebahagiaan. Dengan menikah kita menyempurnakan separuh agama kita dan bersama-sama berjuang untuk bersama-sama menyampaikan syiar-syiar Islam. Tidak sendirian. Kalaupun ada krisis finansial, kita berpikir bersama. Kita mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal tersebut. Daripada dipikirkan nikah belum, jodoh belum ada, tapi sudah terpikir. Jangan. Iya. Itu jadi Jangan. Nanti bunuh diri nanti Bang Hendy. belum nikah sudah bunuh diri lagi Bang Jack. Alhamdulillah min dzalik ya. Mudahan aja sebagai bertanya tadi, semoga dimudahkan segala urusannya, baik Amin. dari segi finansial, baik dari menemukan wanita yang diidamkan atau didambakan, dan bagaimana semoga Allah menjadikan mereka pasangan yang justru makin kencang untuk mensiarkan agama Islam. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu aja ya dari saya, karena sudah cukup jelas yang disampaikan Bang Jack. Saya menangkap dari awal sampai dengan akhir tadi, sampai menjawab pertanyaan, sudah cukup jelas. Yang saya garis bawahi adalah jika kalian ingin bahagia, maka letakkan perspektif atau pola pikir kalian itu kepada nilai-nilai Islam. Karena di Islam itu, bahkan hanya menghirup udara di pagi hari itu menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan gitu loh. Bayangkan ketika kita sakit, masuk rumah sakit, berapa puluh juta harus kita membayar oksigen untuk kita hirup. Tetapi di pagi hari kita masih diberikan kebahagiaan berupa menghirup udara di pagi hari tanpa bayar, yaitu dengan artian gratis. Nah, itu sangat luar biasa kan. Jadi kalau saya garis bawahi, poinnya adalah letakkanlah nilai-nilai Islam dalam setiap perspektif kita menghadapi sebuah ujian maupun kebahagiaan. Karena ketika kita menempatkan Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk menilai kebahagiaan yang kita ingin dapatkan, maka tidak akan ada kekecewaan yang kita temui gitu loh. Tapi kalau kita mengharap kepada manusia, justru kebahagiaan itu sangat sedikit kita bisa mendapatkan sepenuhnya. Justru malah banyak kekecewaan. Nah, itu terbukti dari janji manis, janji-janji busuk. Nah, itu sudah bisa dibayangkan kalau manusia yang ngomong 100% atau 1000% saya jamin kalian akan kecewa. Tapi ketika Allah yang menyampaikan itu di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam sunnahnya, maka itu tidak akan ada sedikit pun kekecewaan yang kita dapatkan. Itu aja mungkin dari saya penutup. Mungkin dari Bang Jack ada yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman, tapi jangan bahas jomblo lagi ya, karena tema kita bukan jomblo pada malam hari ini. Enggak, ini ada kutipan ucapannya dari ulama ya. Itu beliau ditanya ya kan, seperti apa sih orang yang bahagia itu ya kan? Kata beliau apa? Orang yang bahagia itu adalah orang yang amalnya terus mengalir ya kan, sedangkan orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika nyawanya sudah tiada ya, sudah meninggal ya, tapi amalnya terus mengalir. Begitu Bang. Oh Allah, Masya Allah. Oke, itu aja penutup dari quote dari Bang Jack. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Dan di hari Sabtu jam 9.15 di setiap hari Sabtu itu ada program kita juga, yaitu Pemuda Harus Melek Fikih bersama Kak Zen. Nah, insya Allah akan dibawakan oleh host ganteng kita, yaitu Kak Ibrahim. Nah, jadi untuk teman-teman, siapkan kuotanya, siapkan waktunya, dan siapkan telinganya untuk mendengar apa yang disampaikan teman-teman Kopi Tama. Kita di sini bukan ingin menjadi seorang yang menggurui, seorang ustadz atau seorang alim ulama. Kami pun masih dalam tahap belajar dan
dia yaitu belajar menyampaikan, belajar untuk menyerap apa yang kita sampaikan, terutama itu adalah sesuatu hal yang berat untuk kita lakukan, karena menyampaikan tanpa melakukan itu sama aja omong kosong. Kalau bisa kita bilang bullshit. Jadi itu menjadi apa ya, penyemangat atau pendorong bagi kita, apa yang kita sampaikan menjadi sebuah keharusan atau kewajiban untuk kita lakukan terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman, doakan terus untuk pemateri, baik pun pemateri Kopitama di acara Jati Diri dan di Pemuda Melek Fikih, untuk selalu istiqomah, bisa menyajikan dan menyampaikan materi-materi yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan semoga live streaming kita ini bisa tembus sampai pandemi ini selesai. Bahkan ketika pandemi ini selesai, kita tetap berjalan untuk menyampaikan live streaming FB Kopitama. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Bang Jack, karena kesalahan itu datangnya dari kami berdua, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa. Sebelum saya akhiri lagi, saya ingatkan untuk menyaksikan live streaming FB Kopitama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai di program Jati Diri Pemuda Muslim. Dan di hari Sabtu jam 9:15 itu ada Pemuda Harus Melek Fikih bersama Kak Zen dan host ganteng kita, Kak Ibrahim. Oke, itu ya. Terima kasih Bang Jack atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini dan menyampaikan sesuatu hal yang bisa membuat kita semua bahagia, bukan hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My masjid. My masjid. My adventure. My adventure. Oke, Bang Jack. Terima kasih Bang Jack. Oke. Yuk. Yuk.